Ustadz Gunawan. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Kayaknya masih bujang Ustadz ya? Alhamdulillah masih. Kok masih bujang itu karena belum ada yang naksir apa belum ada yang ditaksir? Ya sebetulnya banyak. Cuman karena berhubung dari orang tua belum menyetujui atau belum merestui ya mau gimana lagi. Kayaknya punya kriteria ini Pak Ustadz ini. Apa aja kriteria calon? Ya, kalau cantiknya sih nggak menjadi yang pokok. Asalkan satu dia nurut saja sudah menjadi kriteria yang terdepan maksudnya. Oh ya, siap-siap aja ini. Ya, jomblower ya. Ini Ustadz Gunawan ini masih jomblo ya, masih jomblo. Jadi biarlah mereka yang berjuang untuk saya. Oh gitu ya. Mantap, mantap. Karena saya berjuang itu sejak kecil di pondok. Jadi ya biarlah setelah saya lulus mereka yang berjuang untuk saya. Jadi gitu. Itu termasuk ya prinsip buat saya. Oh gitu ya. Ini ngomong-ngomong Ustadz, kadang kita sering mendengar atau ada beberapa orang lah yang sering ngomong-ngomong itu, kalau kesuksesan itu biasanya mereka pandang itu dari sisi ekonomi. Padahal kan tidak setiap keberhasilan itu kan sisi ekonomi itu kayak Pak Ustadz misalnya dulu mondok ya. Iya. Kemudian sekarang jadi ustadz. Ini kan mestinya dia dulu belajar rajin sehingga pinter sehingga bisa menjadi guru. Ustaz, ya alhamdulillah. Ustadz. Itu kalau menurut saya itu adalah sebuah kesuksesan. Iya. Itulah. Kalau menurut Pak Ustadz sendiri dengan omongan-omongan orang yang biasanya menganggap sukses itu hanya dari sisi materi itu gimana Pak Ustadz? Ya bagi saya untuk menanggapi orang tadi ya saya harap maklum. Monggo. Ya, sambil diminum ya. Ya. Ya saya harap maklum. Artinya kan mereka ya mungkin belum mengetahui begitu pentingnya bahwasanya kesuksesan itu bukan hanya dari materi, melainkan kesuksesan itu ya yang menjadi pokok itu nantinya, jadi hidup setelah hidup, maksud saya mati. Jadi apa yang menjadikan kesuksesan di sana itu adalah suatu yang menjadikan atau yang disebut orang itu sukses. Saya minta pandangan Ustadz tentang ya tadi kesuksesan di dunia itu, kalau menurut Ustadz itu gambarannya gimana? Berarti ini yang dibahas kesuksesan yang di dunia. Iya di dunia. Kalau di akhirat kita nggak tahu Ustadz. Gitu ya. Ya itu urusan. Mungkin ini terlalu panjang Iya, atau terlalu. Jadi ya menurut saya kesuksesan di dunia itu ya artinya dia merasa cukup itu dianggap sukses. Cukup masalah. Ya cukup dalam hal pangan atau cukup dalam hal ekonomi dan yang sebagainya. Ini dawuhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kurang lebihnya bahwasanya yang namanya hidup di dunia itu ya nggak bisa terus meninggalkan semua dari yang berhubungan dengan dunia. Artinya ini untuk bertujuan supaya kita atau siapapun lah ini tidak membebankan orang lain, begitu. Tidak membebani. Ya tidak membebani orang Ya lain. tidak membebani orang lain. Maaf kalau agak susah ngomong bahasa Indonesia sebenarnya. Asli Jawa masalahnya. Dulu mondoknya di mana? Dulu mondoknya di Sarang. Nah sebelum di Sarang itu ya mengaji sama kiai-kiai dekat-dekat rumah. Punya pengalaman yang menarik di pondok pesantren, bisa diceritakan? Cerita di pondok yang paling menarik adalah ya selain bisa mengenal teman-teman yang sebelumnya tidak dikenal, yang paling menarik bagi saya itu artinya pas muhafadzah. Jadi di pondok itu ada istilah muhafadzah, yaitu per kelas
itu melafadzkan atau mengucapkan daripada hafalan apa yang dihafalkan. Jadi sesuai tingkatan. Ada tingkatan alfiyah, yang paling atas, yang ke bawah ada imriti, ada jurumiyah. Dan kegiatan yang seperti itu dilakukan secara bersama dan sambil membawa ember. Kalau dalam bahasa Jawa itu ember. Ya, bak itu ya. Iya, bak. Jadi sambil ditabuhi seperti itu. Kola Muhammad. Nah, kola Muhammad. Iya. Bisa ngeringet ya. Iya. So ngeringet lebat terus puas loh. Ya. Masya Allah. Dan alhamdulillah dulu saya jadikan ketua muhafadzah. Ketua muhafadzah Al-Fiqh. Jadi saya bikin semeriah betul. Saya belikan lampu, disko, saya belikan kemenyan bahkan. Jadi memang asik seperti itu. Itu apa namanya? Kayak pelajaran jurumiyah, berarti dihafalkan dari awal sampai akhir gitu saja. Iya, dari awal sampai akhir. Kalau Imriti juga demikian itu. Iya, kalau Imriti ya. Jadi sebelum tes itu anak-anak menyetorkan daripada hafalannya kepada wali santri, wali kelas. Jadi seandainya kok dia nggak hafal, ya artinya nggak dapat tanda tangan. Ketika nggak dapat tanda tangan dari wali kelas, yang nggak dapat tes dan akhirnya tidak naik. Dan itu sangat malu betul di sana kalau sampai tidak naik. Karena ada persaingan itu Iya, paling ya. persaingan ketat. Persaingan ketat. Jadi kalau nggak naik ya memalukan. Ya sangat memalukan. Apalagi sama-sama laki-laki, Sama-sama. ngendok bareng kan gitu ya. Iya. Mangane sak nampan kok terus enggak kita ya yang sini-sini sebenarnya. Asalnya mana Ustaz? Saya asalnya dari desa Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Yaitu yang daerahnya di situ Morodemak, Bonang, Demak. Iya. Ini adalah Ustaz Gunawan, dia berasal dari situ. Ya kira-kira setengah jam lah dari Masjid Agung Demak. Setengah jam ya. Ya. Berapa kilo itu ya? 15-an paling ya? 15, mungkin 15. 15-an. 15-an kilo. Jadi memang di Demak itu kan juga terkenal sebagai kota wali. Ya, alhamdulillah. Sehingga kayaknya apa namanya jumlah santri yang ada di daerah Demak itu juga banyak sekali. Banyak, pondoknya juga banyak. Yang terkenal itu Quran. Mana itu? Itu di Betengan. Betengan ya. Ya, Betengan. BUG ya. Ya, Ustanu Isyakul Ya, Quran. kan bisa ada. Pengalamannya jadi ustadz di Ngerneng sini, di Al-Hidayat Ngerneng ini gimana? Ya, terutama dalam hal maknani kitab. Jadi sebelumnya saya nggak tahu karena dulunya waktu saya mau di sarang itu cara memahami kitab ya pakai Jawa, artinya yang kita kenal sebagai utawi yaitu Utawi iya, itu apa nih, nah seperti itu. Lah ternyata di sini nggak seperti itu. Ya di sini itu menggunakan bisa dibilang Indonesia. ya, bahasa Indonesia. Jadi Coba dikasih contohnya Ustaz. Jadi semisal Zaidun Qaimun, adapun Zaid yaitu orang yang berdiri. Jadi seperti gitu itu. Jadi memang pertama yang menjadi kendala ya seperti itu. Ya bisa dibilang itu. Cuman sempat ya, saya sempat mempunyai keinginan pengen balik lagi ke Jawa. Cuman yang namanya berjuang saya kira seperti ini. Jadi gitu. Ya setahu saya itu ya dimanapun itu kan buminya Allah ya. Iya. Jadi kalau kita itu di daerah sendiri bisa bahagia, di daerah orang lain harusnya juga bisa bahagia. Bahkan bisa lebih. Nah harusnya bisa lebih gitu. Kita ingin membuktikan kepada dunia bahwa kita ini makhluknya Allah yang berhak hidup di mana saja. Kira-kira punya target mau nikah kapan, Ustaz? Kalau target sih saya kira ya nunggu izin dari orang tua. Jadi sebelum dapat izinnya saya nggak berani apa-apa. Enggak, itu kan izin itu sisi yang lain. Ustadz kan punya target sendiri. Oh, Iya. saya itu maksimal tahun ini, tahun gajah apa tahun apa gitu kan nikahnya gitu. Kalau tahunnya target ya. Jadi keinginan pribadi ya secepatnya. Secepatnya. Ada ngebet lah Ustadz ya.
ada masalah modal nanti. Jadi saya juga apa ya, artinya ketika saya menjalankan dari perintah Allah ya saya yakin pastinya cukup ya Allah. Apalagi masalah nikah yang ibadah. Jadi masalah modal harus belakangan. Nah, karena kita sudah membahas tentang itu saya minta pendapat Ustadz. Istri, menurut pandangan Ustadz itu orang yang bagaimana? Maksudnya dalam hal apa? Ya, Berhubung bahasanya masalah istri ya, alangkah baiknya saya udah dulu. oh iya monggo. Udah dulu. Iki orang nyanyi-nyanyi ta. Udah dulu itu. Kientus kayaknya. Oh iya entus ya. Karo dombe. Masya Allah. Itu menarik tenan ya. Berbicara tentang Ya. istri. Masya Allah. Saya nom jomblo bisa. Nah, setelah konten ini jadi kemungkinan banyak yang nyari ya. Muka-muka wae nanti banyak orang yang berbondong-bondong. Gimana? Ya istri dalam menurut saya, pandangan saya. Jadi ya yang penting nurut itu. Nurut. Ya. Pokoknya yang penting nurut, Ya, beres. nurut, beres. Enggak Kompon gue nurut. Ya enggak banyak nuntut ya. Nggak banyak nuntut. Enggak banyak nuntut. Berarti- Kalau jenis karena setelah pandangan saya itu banyak laki-laki atau banyak suami itu meninggal dulu ya itu gara-gara faktor mungkin. Oh, karena banyak dituntut tadi. Iya, banyak dituntut. Berarti sebaliknya saya itu, Ustaz. Gimana? Kalau saya itu kriteria punya istri dulu, itu seneng istri yang banyak menuntut. Supaya saya itu lebih semangat untuk kerja, lebih semangat maju gitu. Nanti kalau dikasih apa-apa nerima gitu, kita jadi agak males-males gimana gitu. Ya itu kan hak ya. Iya. Jadi setiap orang punya pilihannya masing-masing. Orang yang kayak apa? Orang yang kayak apa yang sudah suami istri gitu. Yang ingin sampean contoh. Kan banyak ya tokoh-tokoh besar yang punya kehidupan dalam berumah tangga, sampean tahu ini saya kepengennya seperti orang ini. Orangnya seperti ini gitu. Yang jelas saya meniru Rasulullah SAW. Itu yang sudah. Dalam hal banyaknya istri apa dalam hal apanya ini? Ya dalam hal yang terutama beliau itu sering bercanda tawa. Jadi hidup itu happy kayaknya gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi dari sisi perlakuan kita kepada Suami, si istri. ya, si istri. Jadi ingin menjadi seperti Kanjeng Nabi. Iya.